Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bersama kami dalam kajian tafsir dalam Majelis Mustafa bersama My MBS FM. Insyaallah menjelang akhir tahun dan menyambut tahun baru 2020, maka pada kesempatan pagi hari ini insyaallah bersama Ustaz Arif kita akan mengkaji bersama tentang tafsir Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Bagaimana, apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi awal tahun baru yang akan kita hadapi adalah tahun 2020. Mungkin kajian ini cukup menarik untuk kita pahami bersama karena persiapan tahun baru, dan insya Allah Ustaz Arif nanti akan menjelaskan apa yang perlu kita persiapkan Ustaz. Ya. Monggo. Ya, terima kasih Mas Arul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina Amin. wa fil qabri munisan wa anisan Amin. wa fil qiyamati syafi'an Amin. wa ala sirati nuran Amin. wa ilal jannati rafiqan Amin. wa minan nari sitran wa hijaban wa ilal khairati kulliha dalilan wa imaman bi qudratika wa judika wa 'azamatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi yang cukup cerah ini kita dipertemukan lagi dalam kajian tafsir Al-Quran, dalam kajian Majelis Mustafa. Fa insyaallah kita doakan mudah-mudahan radio kita, radio MBS ini bisa memberikan kemanfaatan Amin. Amin. kepada umat hatta yaumil qiyamah, Amin. langgeng istiqomah, walaupun nanti narasumbernya berganti-ganti. Karena satu periode dengan periode yang lain tentunya ada pergantian periode, pergantian generasi, tapi tetap kita doakan mudah-mudahan radio ini semakin menggelegar, ya tadi disebutkan menggelegar, semakin menggelegar di udara dalam pengertian memberikan banyak lebih memberikan kemanfaatan kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang saya hormati, kajian hari ini tadi sudah diantarkan oleh Mas Sahrul berkaitan dengan apa sih yang perlu kita lakukan di penghujung tahun seperti ini. Kita akan meninggalkan tahun 2019 karena sekarang sudah tanggal berapa Mas? 30. 30. Nggih. 30 ya. 30, 31 hari Rabu tahun baru dengan aneka macam kegiatan yang barangkali menurut kita hura-hura. Karena beda menyambut tahun baru Islam dengan menyambut tahun baru Masehi. Walaupun dalam diri kita seorang muslim itu tidak ada kepentingan karena ini adalah tahun Masehi. Tapi bagaimanapun juga tahun Masehi lebih kita ingat daripada tahun Hijriyah. Kalau kita tanya sekarang bulan apa, kita mengatakan bulan Desember. Tapi kalau kita tanya ini bulan apa dalam penanggalan Komariah, barangkali kita butuh melihat kalender untuk mengatakan Jumadal Ula gitu apa sekarang Robi Usan nih. Itu kita mungkin harus melihat dulu kalender, benar nggak ini? Ya ini yang kemudian menjadi sebuah kenyataan yang barangkali harus kita akui, sadar atau tidak, kita lebih menggunakan kalender Masehi daripada kalender Hijriyah. Karena kalender Hijriyah itu berkepentingan untuk menentukan seakan-akan dalam tanda kutip kapan satu Syawal, kapan satu Ramadan, dan kapan satu Dzulhijjah. Karena banyak berkaitan dengan amalia ibadah kita, yaitu wukuf, ibadah haji, juga penentuan tanggal 10 Dzulhijjah, penentuan awal Ramadan, dan penentuan awal Syawal. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bisa mengambil ibrah, menjadi momentum apa yang perlu kita lakukan di penghujung tahun 2019 ini dan apa yang harus kita siapkan di awal tahun 2020. Sehingga
ada motivasi dari Rasulullah bahwasanya man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabbi. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa halik. Kita usahakan kita termasuk yang pertama. Hari ini tahun baru besok 2020 harus ada motivasi, kita harus lebih baik dan lebih baik sehingga termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Sama saja termasuk orang yang rugi. Seperti tahun kemarin atau seperti hari kemarin, kok sama catatan amal ibadahnya, maka dia termasuk orang yang rugi. Apalagi lebih jelek, maka termasuk dia orang yang halik, orang yang hancur, orang yang binasa, dihancurkan dan dibinasakan oleh amal ibadahnya sendiri, sehingga dia tergolong termasuk orang yang dolimun li nafsi, na'udzubillah summa na'udzubillah. Monggo para pendengar radio, seandainya panjenengan menyimak siaran ini, dilihat Qur'annya di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr masuk di juz 28 ya. Al-Hasyr ayat ke-18-19. Saya yakin banyak yang hafal ayat ini karena sering dibaca oleh para imam. Kita akan mencoba untuk mentafsiri dan menggali kandungan makna yang terdapat di dalam dua ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Kita awali dari ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita kemudian, karena ini adalah panggilannya Allah, maka di dalam hati kita menjawab panggilannya Allah. Labbaik Allahumma wa sa'daik. Seperti itu tata cara dan etikanya. Sehingga ketika kita membaca atau ketika kita mendengar ada panggilan dari Allah, maka kita harus menjawab panggilan itu. Allah memanggil kita untuk berhaji. Wa'adzin fin nasi bil haji. Dipanggil oleh siapa? Nabi Ibrahim. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim memanggil. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, suaraku tidak sampai kepada mereka. Sudah panggillah ya Ibrahim, aku yang akan menyampaikan panggilan kamu kepada mereka seluruh manusia. Sehingga mengapa kemudian orang yang berhaji atau yang berumrah itu kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, karena setiap dari kita itu mendapatkan panggilan dari surat Al-Hajj tadi, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamri ya'tina min kulli fajjin amin. Jadi kita menjawab seruannya Allah, panggilannya Allah. Demikian juga dengan azan. Ini adalah panggilannya Allah. Seringkali kita mendengar azan tetapi tidak menjawab. Dan ini kebiasaan yang kurang baik. Karena Rasul memerintahkan kepada kita, kalau mendengar azan, berhentilah. Bahkan ketika orang berzikir itu diperintahkan untuk berhenti. Karena ini adalah panggilannya Allah. Berzikir loh itu. Belajar, berhenti. Kecuali orang yang sholat tidak kemudian menghentikan sholatnya, tidak, tetap dia misalnya masuk tahiyatul masjid kemudian adzan, dia tetap meneruskan gerakannya, tidak kemudian membatalkan sholatnya. Ada orang yang berzikir diperintahkan untuk berhenti, ada orang yang membaca Al-Quran diperintahkan untuk berhenti. Apalagi kita beraktivitas yang itu aktivitas duniawi, disuruh untuk berhenti, mendengarkan dan menjawab. Seringkali teman-teman santri kan gitu ya, berhenti cuma berhenti, habis itu tidur. Berhenti cuma ngobrol. Berhenti tapi kemudian melakukan aktivitas yang lainnya. Berhenti, dengarkan dan jawablah. Ini adalah etika kita ketika kita mendengar panggilannya Allah. Termasuk diantaranya panggilan Allah yang luar biasa. Kita sebagai umatnya Rasul dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka kita menjawab labbaik Allahumma wa sa'daik. Ya Allah, kami penuhi panggilan Engkau dan kami merasa bahagia. Kenapa? Karena labil amanu diberikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Sehingga suratnya namanya surat Al-Hasyr. Kita diingatkan dengan Yaumul Hasyri. Kalau kita mengatakan padang mahsyar, padang mahsyar itu tempat di mana dikumpulkannya seluruh manusia. Mulai awal Nabiullah Adam diciptakan sampai nanti akhir manusia, siapa yang diciptakan dikumpulkan semuanya oleh Allah, sehingga waktu itu dinamakan dengan Yaumul Hasyri, hari yang mana dikumpulkanlah seluruh manusia. Maka kemudian ayat-ayat yang ada di Yaumul Hasyr, ayat-ayat yang ada di surat Al-Hasyr ini mengingatkan kita bahwasanya dunia bukan kehidupan satu-satunya. Dunia hanya awal daripada kehidupan, sehingga nanti kita akan melewati kehidupan yang sangat panjang. Tidak ada batasnya, kita melewati kehidupan yang sangat panjang yang tidak bertepi. Kalau dunia ada awal dan ada akhir, kalau hari akhirat itu tidak ada akhirnya, panjang sekali dan abadan abada. Kita diingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Maka kita diperintahkan untuk melihat sejauh mana kita beribadah kepada Allah untuk mempersiapkan hari yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwasanya Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mari kita lebih detail lagi membahas ayat ini. Yang pertama, perintah ittaqullah itu diulang 2 kali. Di awal, ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya adalah ittaqullah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah. Ittaqullah, kemudian ditakkidkan lagi, dikuatkan lagi dengan perintah ittaqullah. Ini bagaimana memahaminya? Ternyata selain kita memang diperintahkan untuk bertakwa, keimanan itu dibutuhkan yang namanya keistiqomahan. Keistiqomahan. Sehingga istiqomah itu keimanan di dalam diri yang dibuktikan keimanan itu dalam kehidupan setiap hari. Maka luar biasa, ada seorang ulama kita yang namanya Syekh Al-Lais As-Samarqandi. Beliau memberikan sebuah perumpamaan. Yang namanya istiqomah itu seperti halnya gunung besar yang tidak beku meskipun mendapatkan hujan salju, yang tidak cair meskipun mendapatkan panas yang sangat terik, yang tidak bergeser sedikit pun meskipun terkena gempa, dan tidak terseret air meskipun terkena air bah. Itu ungkapan yang penuh makna ya. Bagaimana kemudian yang namanya istiqomah itu harus kita lakukan. Sehingga ittaqullah. Artinya tidak cukup kita itu hanya fil lisan, tapi harus dibuktikan, dibenarkan di dalam hati dan dibuktikan dalam amal ibadah. Inilah mengapa ketika kita tahiyat akhir, ketika kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, jari kita kan naik atas. Yaitu menurut Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'iyah, itu mata itu mengarah ke jari, tidak mengarah ke tempat sujud, tapi mengarah ke jari. Mengapa demikian? Karena ketika kita sholat itu melibatkan 3 gerak. Gerak hati, gerak lisan, gerak tubuh. Karena kita kemudian bergerak. Benar ya? Gerakan itu yang kemudian menjadi rukun sholat. Ada bacaan tasbih, benar ya? Itu berarti gerak lisan. Masalahnya satu, hati ini ikut apa enggak? Nah,
itu yang menjadi permasalahan. Sehingga kalau fikih memang khusyuk itu tidak menjadi rukun sahnya sholat. Tapi kalau dilihat dari tasawuf, khusyuk itu segala-galanya gitu. Sehingga mengapa sholat kok kemudian ada yang diterima 1/7, ada yang diterima 1/10, 2/10 dan seterusnya. Karena tingkat kekhusyukan masing-masing orang itu berbeda-beda. Maka kita kemudian, guru ngaji saya ketika mengajarkan fikih dulu itu saya masih ingat, apes-apes itu paling tidak ketika sholat, walaupun khusyuk itu tidak bisa kita raih dari awal sampai akhir karena itu sangat sulit, ya kita menginginkan itu ya. Cuma kadang kan dengan berbagai macam kekurangan kita, kadang baca juga gak paham apa yang dibaca ya. Rabbil firri warhamni wajibun itu apa maknanya, kadang kita nggak tahu itu. Maka kemudian kita maknai gerakan maupun bacaan itu, sehingga paling tidak ketika kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah iku ojo nglamun gitu ya. Gitu pesan guru saya. Ya sehingga melibatkan apa? Melibatkan hati kita, konsentrasi kita, terutama hati kita, gerak tubuh kita dan gerak lisan kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika menekankan pada kalimat illallah dilirik sehingga terjadi koneksi antara korelasi ya, keterkaitan antara hati kita diikat seperti itu dalam kekhusyukan. Itu yang kemudian kita inginkan. Paling tidak ketika membaca syahadat jok sampai ngelamun, itu masih ingat saya pesan guru saya. Sehingga ketika diangkat ini digerakkan gini, ini kan menyatu antara gerakan lisan, antar gerak hati kita dan antar gerak tubuh kita. Maksud saya bahwasanya diulanginya ittaqullah ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk bertakwa itu diulangi sampai 2 kali. Pengertiannya apa? Ketika kita beribadah, tidak hanya beribadah secara lahiriah saja, tapi beribadah juga secara batiniah. Yang kedua, kita lakukan secara istiqomah. Saya ingat Mas Arul, ada seorang sahabat yang namanya Abu Amroh As-Sufyan. Beliau kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, kula nedhi panjenengan mengatakan sesuatu kepadaku tentang Islam yang mana saya tidak lagi bertanya kepada seorang siapapun selain panjenengan. Kemudian disampaikan oleh Rasul, "Kul amantu billah sumastaqim." Katakan bahwasanya aku beriman kepada Allah sumastaqim dan beristiqomahlah. Apakah Rasul mengetahui bahwasanya Abu Amro itu seorang muslim? Iya, mengetahui sahabat beliau. Tapi tetap diperintahkan oleh Rasul, "Kul amantu billah sumastaqim." Katakan bahwasanya saya beriman kepada Allah sumastaqim dan beristiqomahlah. Maka menjelang tahun 2020 ini harus kita mempunyai tekad, harus kita mempunyai motivasi bahwasanya sejauh mana sih keistiqomahan kita tahun 2019 ini, maksud saya gitu. Sehingga ketika turun perintah wastaqim kama umirta yang ada di surat Hud, itu Rasul kan kemudian menyabdakan apa? Sayyabatni Hud. Hud telah membuatku beruban. Beruban karena memang tingkat keistiqomahan itu ditingkatkan oleh Rasulullah. Mengapa? Karena perintahnya kan wastaqim kama umirta. Beristiqomahlah seperti halnya engkau diperintahkan. Maka perintah istiqomah ini menjadi penting. Mengapa demikian? Karena ujian keimanan kita adalah keistiqomahan sebenarnya. Alif lam mim di awal surat Al-Ankabut itu, akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, akhasiban nasu, apakah manusia menduga bahwasanya setelah mereka mengatakan aman tuh kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Maka ujian yang mengarah kepada kita, ujian apapun bentuknya, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, berupa ujian anak, penyakit dan sebagainya, maka itu adalah ujian bagi kita sejauh mana kita mempunyai sifat istiqomah.
kita tidak diejek oleh dihina orang, tapi kita istiqomah tidak membalas mengejeknya. Berarti keistiqomahan apa? Imannya adalah iman yang penuh dengan keistiqomahan. Ada kesempatan untuk korupsi, dia terjepit keadaan karena banyak, ya bahasanya itu gali lubang tutup lubang ya gitu ya. Dia punya posisi yang sangat strategis. Kalau dia ngambil mungkin tidak ada yang tahu, tapi dia ingat bahwasanya Allah mengetahui. Dia menahan dirinya untuk tidak melakukan korupsi, maka itu adalah keimanan yang istiqomah. Jadi istiqomah yang dimaksudkan adalah keimanan dalam diri dan dibuktikan setiap hari. Ini yang kemudian diperintahkan Rasul kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita keimanan kita masih iman bui, maka kita tingkatkan 2020 iman yang gunung. Kalau keimanan kita masih minimalis, maka 2020 kita berupaya iman kita menjadi iman yang maksimalis. Artinya 2020 harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Sayyidina Ali kan mengingatkan kepada kita, iktanim khomsan qabla khomsi. Apa namanya? Iktanim khomsan qabla khomsi. Yang pertama apa? Syababaka qabla haromika. Yang kedua apa? Sehat sebelum Sihata qabla sakomika. Kemudian waginaka qabla fakrika. Waginaka qabla fakrika wa faraghoka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Ini diingatkan oleh Sayyidina Ali. Maka kita harus memaksimalkan waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Waktu luang sebelum datang waktu sibuk, dan tentunya waktu kita diberi kehidupan oleh Allah seperti ini sebelum datang kematian. Intinya kita manfaat setiap detik, setiap nafas keluar masuk ini untuk kita beribadah kepada Allah, sehingga ada pengulangan ittaqullah yang pertama dan ittaqullah yang kedua, karena kita menginginkan keimanan dan ketakwaan kita itu didasari dengan keistiqomahan. Ini yang pertama. Kita lanjut ayat selanjutnya. Iya, berarti untuk bertakwa itu harus istiqomah. Iya. Dengan mungkin ada tips atau pesan untuk para pendengar MyMS FM, bagaimana cara yang bertakwa yang baik. Kalaupun tadi amantu billah fastaqim, seperti dawuh Nabi, bentuk keistiqomahan tadi digambarkan dengan menjaga kebaikan ataupun mengingatkan bahwa kita tidak selamanya di dunia. Untuk sederhana, untuk yang lebih sederhana mungkin dari itu, untuk sekedar mengingatkan bahwa kita ini harus bertakwa. Kelihatannya takwa itu kan mudah tapi sulit. Mudah tapi sulit, mudah diucapkan, sulit dibuktikan. Oke, maksud kula ngoten. Ya, tidak sulit juga ya. Artinya pembuktian bahwasanya kita benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi. Ini yang pertama. Sehingga pesan takwa itu menjadi pesan yang menjadi bagian daripada rukun khutbah. Ya, khotib tidak berpesan takwa, maka batal khutbahnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang perlu disampaikan sebelum menyampaikan materi khutbahnya, di khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Mengapa kemudian itu menjadi syarat khutbah? Karena manusia itu sering lupa, sehingga perlu di watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu ya, perlu untuk selalu diingatkan. Maka menurut saya, bagaimana kemudian menjaga keimanan dan keistiqomahan ini? Yang paling urgen adalah timbulkan niat dulu. Niat. Dan selalu ingat bahwasanya suatu saat kita akan meninggal. Itulah mengapa kenapa ketika kita melewati rumah masa depan kita, apa rumah masa depan itu? Kuburan. Ketika kita melewati pemakaman, kita disuruh untuk uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Minal muslimin wal muslimat. Antum lana salaf wa nahnu lakum tabi.
engkau telah mendahului kami dan kami akan menyusulmu. Paling tidak ketika kita mengatakan antum lana salaf wa nahnu lakum tabi, itu menunjukkan bahwasanya kita diingatkan, saya akan seperti itu. Ada pengakuan diri untuk bahwa iya, benar. Nah, ketika kita mengingat kematian, maka ada motivasi. Saya yakin ada motivasi. Mengapa? Karena ada kesadaran bahwasanya saya tidak hidup selamanya. Ini yang kemudian harus kita tanamkan. Sehingga ketika mau masuk tahun 2020 atau pergantian tahun bagi Hijriah maupun Masehi, atau ketika ulang tahun, ya, sama tanggal berapa ulang tahunnya? 25 Juli. Oh, alhamdulillah, gak sampai lupa ya. 25 Juni. Maka ketika 25 Juni itu, kemudian malamnya jangan dipakai untuk tidur saja. Malamnya untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian ada semangat untuk memperbaiki. Jadi ada pengakuan, ini menjadi sangat penting. Biar kita selalu ingat. Ini yang sangat urgen kan ya. Yang pertama. Yang kedua, wal tandu nafsu ma qaddamat lihat. Melihat yang saya lakukan apa kemarin itu. Maka kita harus jujur sebenarnya ya. Inilah yang perbedaan antara penyakit dohir dan batin. Kalau penyakit dohir itu datang ke dokter bercerita banyak. Penyakitnya itu ngaku. Penyakitnya itu kan ditanya, didiagnosa sama dokter. Dengan apa yang sakit? Kepala saya pusing. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari. Loh, kenapa? Apa yang dirasakan? Pusing, nggak bisa tidur, kemudian mata berair dan sebagainya kan? Baru kemudian didiagnosa sama dokter, oh kena penyakit ini atau punya mengarah ke penyakit ini, dikasih resep, dikasih boleh obat sembuh. Tapi kalau penyakit batin ada seperti itu, misalnya datang ke kiai, ya mesti ada ya. Cuma kan tidak setiap orang itu mengaku kesalahannya, sehingga kesalahannya itu dia akan berupaya untuk menutupi boroknya, kesalahannya yang itu bersifat batin. Saya tuh serakah yai. Setiap kali ada cara seperti itu kan ya. Malah kalau dibilangi jangan serakah kamu, malah marah meskipun benar-benar dia serakah. Ya kan? Nah, ini yang kemudian harus kita rubah gitu. Mindset bahwasanya penyakit hati itu harus segera kita obati. Yaitu tadi ada pengakuan. Ada pengakuan dan ada motivasi, saya harus lebih baik. Maka dihitung. Kemarin-kemarin itu apa yang saya lakukan sih? Kita harus jujur pada diri sendiri sebelum kita menuntut orang lain jujur pada diri kita. Tapi ya nggak usah diumumkan. Saya telah bla 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 bla, nggak usah. Itu hanya catatan bagi kita ya. Sehingga ketika kita berdoa, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya. Loh, dosa yang mana? Itu harus dihadirkan di dalam di dalam benak kita. Kalau hanya Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighar maghfirun wa kafir anni sayyi'ati. Itu hanya doa, hanya bilisan saja. Kita doa seringkali, mohon maaf ya para pendengar radio yang mohon maaf. Seringkali kita berdoa itu tapi doanya doa hafalan. Mestinya ketika Allahumma gfirli dzunubi, kita itu ingat dosa yang itu, ya Allah, jenengan semutan. Kula walu ya Allah, kok perucut ngomong semutan sae niku ya Allah, jenengan semutan ya Allah. Kalau wingi kula niku menghina tapi kula mboten sadar ya Allah. Kali putra wingi kula bentak-bentak ngoten niku, kula mboten saged menahan emosi sehingga terlontar kata-kata yang tidak baik kepada istri saya, ya Allah nanti semutan ya Allah. Gitu kan. Bukan kemudian hafalan. Ini yang barangkali perlu kita rubah kebiasaan kita. Sehingga kalau berdoa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia apakah boleh? Ya sangat boleh sekali. Tidak hanya bahasa Arab, ya memang lebih bagusnya bahasa Arab. Coba kalau bahasa Arab gak tahu maknanya. Ya, yang kita usahakan tahu bahasa Arab, tahu maknanya, kita resapi, bagus. Tapi biasanya kan kita sudah hafalan gitu. Ya seperti anak TK, anak PAUD itu kan kalau mengaji di TPQ doa gitu kan, ada doa keluar rumah, doa masuk rumah, itu kan mereka hafalan. Nah, kita terbawa itu sehingga sampai sekarang barangkali ya cara kita berdoa ya doa hafalan, sehingga ya mohon maaf kadang kita berdoa tapi nggak tahu apa yang kita minta gitu. Nah, itu kan sangat tidak baik gitu. Ketika kita berdoa ya itu tadi Allahumma gfirli, jangan kan dariin.
berhenti, kemudian dibayangkan dosa apa, netes air mata saya yakin. Sehingga rata-rata mengapa orang ketika umroh ya, ketika haji berada di depan Ka'bah itu tangisnya pecah, karena ada pengakuan, ngaku depan Ka'bah karena Gusti Allah. Lah, perasaan seperti itu kalau sudah selesai, sudah pulang ke Indonesia, perasaan itu kita bawa gitu loh. Sehingga kita bayangkan berada di Matov gitu kan ya. Ini kita berada di hadapan Allah sehingga ada pengakuan seperti itu. Oleh karena itu, yang ketiga, kita kemudian apa sih amal ibadah yang kemudian bisa membawa kita lebih baik? Karena usia kita kan terbatasi mabaina sitin wasab'in ya. Atau lebih itu hanya bonus saja. Umatnya Kanjeng Nabi kan 60-70, itu sudah disampaikan Kanjeng Nabi loh. Berarti kita sudah berapa tahun atau seperberapa bagian dari kehidupan kita. Ya memang manusia tidak ada yang mengetahui kapan meninggalnya. Cuma kita kan bisa memperkirakan kan gitu kan ya. Sehingga Imam Ghazali itu mengingatkan di Bidayah juga ada. Bidayah itu saya baca, janganlah tidur dalam satu hari itu 8 jam. Itu enggak boleh sama Imam Ghazali. Enggak boleh. Jangan 8 jam tidur itu. Cukup 3 jam dan itu sudah menyehatkan, sudah cukup. Masalahnya apa? Kalau tidur 8 jam, itu berarti sepertiga kehidupan kita dalam satu hari sudah kita gunakan untuk tidur. Misalnya orang ditakdir 60 tahun, berarti 20 tahun saja itu tidur itu. Iya benar. Saya juga loh, Masya Allah. Karena apa? Karena sepertiga usia kita itu kita gunakan untuk tidur. Nah, ketika tidur, berarti ya tidur yang mengandung apa? Mengandung ibadah gitu loh Mas Arul. Iya, tidur yang mengandung ibadah. Bagaimana caranya kita tidur tapi mengandung ibadah? Maka tidurlah seperti tidurnya Kanjeng Nabi. Tidak hanya bleksek, wis kadung ngewantu, ketok bantal, tidur, ngorok-ngorok, hanya mengatakan bismikallahumma wa bismika. Musa aja gak sempat. Bagaimana? Ya cobalah kita tidur tapi kita awali dengan wudu. Sebelum kita tidur kita membaca al-mu'awwidhataini, membaca surat al-ikhlas, membaca ayat kursi, kemudian berzikir Allah, 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 Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tidur, maka selama dia tidur maka dicatat oleh Allah dia berzikir selama itu. Masya Allah. Jadi tidur itu memang mubah, tapi tidur itu bisa diniati ibadah dan dipahala oleh Allah. Makan itu adalah mubah, tapi kalau makan diniati lillahi ta'ala, kan innamal a'malu binniyat, itu dinilai ibadah. Minum, cara minumnya sesuai dengan cara Nabi. Minimal jangan berdiri ketika minum. Kalau bisa menghadap ke kiblat, teguk 3 kali sambil membaca bismillahirrahmanirrahim, berhenti, bismillahirrahmanirrahim, berhenti, bismillahirrahmanirrahim, berhenti 3 kali. Dan seperti itu yang dicontohkan oleh Rasul, minum itu bernilai ibadah. Jadi tidak ada yang kosong ibadah kita dalam satu hari. Loh, kalau kita tidur hanya sebatas tidur gitu saja, nilainya kosong. 3 jam, 4 jam kita bangun, tapi tidak beribadah selama itu. Kita penuhi hari-hari kita dengan ibadah. Karena kesempatan hidup kita itu paling minim dibandingkan dengan umat-umat dahulu. Maka catatannya bagaimana 24 jam ini ibadah terus, maka perlu kita membaca hadis-hadis Kanjeng Nabi. Ada kitab bagus namanya Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Bagaimana kemudian kita mencontoh dalam satu hari bagaimana Kanjeng Nabi berakhlak, bagaimana Kanjeng Nabi menghabiskan waktu-waktunya dalam satu hari. Itu ada semua di Syama'il Muhammadiyah, sehingga perlu kita baca, kemudian kita mengikuti apa yang telah menjadi tuntunan dan kesunahan-kesunahan itu. Ya memang sunnah, cuma kesunahan ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, amal ibadah kita semuanya dinilai ibadah oleh Allah. Jok turu tapi turu yang tidak berkualitas, sehingga ada ungkapan tidur yang berkualitas. Kalau menurut kami, tidur berkualitas adalah tidur dengan mencontoh
tidurnya Kanjeng Nabi. Kalau bisa menghadap ke arah kiblat dan lempeng kanan ini ada di bawah, ada di bawah sambil miring. Kemudian tadi dengan berzikir Allah Allah begitu sampai kita tidur, dan itu kita dicatat berzikir sampai kita bangun 4 jam, kita berzikir selama 4 jam. Ini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka keistiqomahan itu memang dibutuhkan mujahadah. Perlu itu. Kalau kita hanya sebatas mengikuti rutinitas kita, maka sebenarnya kita tidak dinamis. Rutinitas seperti jam berputar begitu, apa jam itu dinamis? Enggak, karena jam tidak bergerak kemana-mana, tapi rutinitas. Nah, kita khawatirnya itu, sehingga kita menjadi orang robot. Datang, masuk kerja, masuk ke pabrik, kerja, pulang, makan karena lapar, sholat, kemudian tidur, besok lagi kerja. Nah, seperti ini kan, ya memang ada rutinitas, tapi sebenarnya tidak dinamis. Mengapa? Karena tidak kita niati untuk ibadah. Maka semuanya harus dibungkus karena niat ibadah. Ini yang menjadi sangat penting. Yang bagaimana ibadah itu? Maka ada beberapa yang barangkali perlu kita warnai kehidupan kita ya. Yang pertama, jangan lupa membaca Al-Quran, Mas. Awali hari dengan membaca Al-Quran. Inilah mengapa ketika sholat subuh itu diungkap dengan menggunakan ayat wa Qur'anal fajri. Ayatnya kan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri. Salat subuh itu dibahasakan dalam Al-Qur'an wa Qur'anal fajri. Artinya apa? Ketika sholat subuh, bisa diapit sebelum sholat baca Al-Quran, setelah sholat baca Al-Quran. Mengapa? Karena masyhudah, dipersaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Sehingga sholat subuh dasar seperti itu. Mari kita rubah tradisi kita. Apa? Kita membaca Al-Quran ketika sholat subuh. Paling tidak dalam satu hari kita harus membaca Al-Quran. Jangan sampai kosong sama sekali. Sehingga tadi di awal kan kita sudah berdoa, Allahumma ja'al Qur'an lana fid dunya qarina. Dasar luar biasa Al-Quran, dan kita akan ditolong dengan Al-Quran. Jangan lupa qari'ul Quran. Yang kedua, jangan lupa hafidhul lisan. Kita jaga lisan. Ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kemudian lisan kita tidak mampu kita kuasai. Karena al-kalam itu yanfudu malatan futul ibaru. Bahwasanya ucapan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Misalnya tembok ini ditembus oleh jarum, nggak mampu. Tapi dia bisa nembus, ucapan itu bisa nembus tembok. Contohnya ya ini, siaran ini. Ini kan sudah keluar dari ruangan ini, ruangan studio radio kita ini, dan bisa kemana-mana. Dan ini didengar oleh orang, apalagi masuk Facebook, dan itu sudah menyebar kemana-mana. Sehingga seringkali ucapan itu menjadi senjata makan tuan bagi pengucapnya. Sehingga apa? Hati-hati dengan mulutmu. Kenapa? Karena mulut adalah harimaumu gitu ya. Karena bisa menikam. Mengapa? Karena ucapan. Maka mari kita jaga ucapan kita. Sehingga hadis Rasul sangat singkat sekali. Faliyakul khairan aw liyasmut. Lek gak bisa mengatakan kebaikan, mendingan diam. Sehingga ketika sholat kita jaga ucapan. Mengapa? Batal sholat kalau keluar dari ucapan yang sudah disebutkan di dalam hadis, ya kan? Dengan doa-doa tadi, misal mengatakan sesuatu yang di luar itu, berarti kan batal. Benar gak? Nah, berarti apa? Kita sebenarnya setiap hari itu dilatih oleh Allah untuk menjaga lisan. Puasa, kalau tidak bisa menjaga lisan, berkurang nilai puasanya, bahkan pahalanya hilang. Mengapa? Lisannya tidak bisa dijaga. Apalagi haji juga seperti itu. Walillahi ala nasi hijjul baiti al-hajju asyhurun ma'lumat. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada final hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil. Rafasa dulu, fala rafasa. Tidak boleh mengatakan sesuatu yang menimbulkan maksiat. Tidak boleh sesuatu yang cabul, sesuatu yang membangkitkan nafsu, syahwat, sesuatu yang mengadu domba. Gak boleh. Berarti apa? Kita sebenarnya ketika haji, ketika puasa, ketika sholat, ini kita sudah dilantik atau sudah dilatih oleh Allah agar kita terbiasa untuk menjaga ucapan.
maka kita jaga ucapan kita. Kemudian apa? It'amul ji'an, memberi makan orang miskin, orang yang membutuhkan, orang yang datang kepada kita. Artinya kita menebarkan kebaikan yang namanya sedekah, ya kan? Ya, ini yang kebaikan-kebaikan ini yang kemudian perlu kita tingkatkan. Setelah melakukan kebaikan, rumusnya kebaikan plus lupakan. Ini pesannya Imam Ghazali. Kebaikan plus lupakan sama dengan pahala. Setelah melakukan kebaikan, kita lupakan. Seakan-akan kita tidak pernah melakukan kebaikan. Menjaga apa? Menjaga hati kita dan memunculkan sifat ikhlas kita. Karena kalau kita ungkit-ungkit kebaikan, kita bicarakan kebaikan, menimbulkan sifat sombong, menimbulkan sifat takabur, menimbulkan sifat tidak ikhlas, yang ini sangat berpotensi untuk menghapus pahala kita. Maka rumusnya adalah dari Imam Ghazali, kebaikan plus lupakan sama dengan pahala. Seakan-akan kita tidak pernah melakukan kebaikan, sehingga kita melakukan kebaikan lagi tanpa kita ingat bahwasanya kita sudah melakukan kebaikan. Ya. Ini beberapa hal yang barangkali bisa kita lakukan sehingga sifat istiqomah itu muncul, yang pasti membutuhkan mujahadah. Ini yang ketiga ya. Yang terakhir, innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwasanya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kalian amalkan atau apa yang kalian lakukan. Maksudnya apa? Ada hadis yang barangkali perlu kita fahami ya, konteksnya apa. Hadis ini ditulis dalam kitab Bukhari Muslim dan dikutip oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi kalau nggak salah hadis yang keempat. Itu diceritakan di sana bahwasanya setiap orang, setiap dari kita itu melalui fase yang namanya kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah. Jadi nutfah itu bagian daripada qatrah. Qatrah itu satu tetes. Ya, satu tetes. Misalnya ada hujan, satu tetes namanya qatrah, sehingga biasanya anak perempuan itu dikasih nama qatrun nada. Artinya tetesan embun. Bagian daripada qatrah itu namanya nutfah. Jadi kita ketika berada di janin ibu kita atau dalam perut ibu kita, rahim ibu kita, awal kehidupan kita itu nutfah. Coba itu kita bayangkan. Allah. Bagian daripada sak tetes itu kan sudah kecil, itu lebih kecil lagi. Itu namanya nutfah. Nutfah. Setelah nutfah selama 40 hari dijaga oleh Allah, dilengketkan oleh Allah, dilekatkan oleh Allah di dinding rahim sehingga namanya alaqah. Alaqah itu artinya dalam bahasa Arab menempel. Nempel, kalau Allah mentakdirkan jatuh, maka gugurlah janin itu. Tapi kalau Allah mentakdirkan sampai dewasa, maka dia menjadi bayi. Sehingga proses dalam alam rahim itu ada yang mukhallaqah, ada yang ghairul mukhallaqah. Mukhallaqah itu yang sempurna, Mas. Oh gitu. Ya. Ghairul mukhallaqah enggak sempurna. Jatuhlah dia. Ya, gitu ya. 40 hari. Setelah 40 hari berkembang berubah menjadi daging yang namanya mudghah. Sekerat daging. Sekerat itu hanya bagian ketika dimakan selesai. Jadi betapa kecilnya kita saat itu. Yang saat itulah kemudian Allah mengirimkan malaikat. Setelah proses 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah, di total 120 alias 4 bulan. Saat itu kemudian malaikat memanggil. Apa? Gusti Allah memanggil malaikat. Ya malaikatku, datanglah kepada si bayi ini dan berilah dia ruh. Sehingga kalau ada malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, ada malaikat peniup ruh. Ini yang kemudian diperintahkan Allah kepada malaikat-malaikat Allah. Datanglah malaikat ini kemudian memberikan ruh kepada malaikat ini, kepada bayi ini, calon bayi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat dengan apa? Bikatsbihi arba'ah. Ditulis 4 hal. Yang pertama rizkinya. Yang kedua ajalnya, waktu kematiannya.
Yang ketiga, amal ibadahnya. Yang keempat, dia hidup dalam kesengsaraan atau dalam kebahagiaan. Syaqiyun am sa'idun. Ini sudah diketahui oleh Allah. Mengapa? Karena Allah khabirum bima ta'malun. Jadi Allah maha teliti mengetahui. Ilmunya Allah tidak seperti ilmu kita. Kalau kita tidak bisa memprediksi kapan ini turun air hujan. Kadang kemudian kita jalan, kita nggak tahu, cuma hujan loh itu, kita nggak tahu dan tidak memastikan, tidak bisa dipastikan, sehingga perakiraan cuaca bisa jadi dianggap hujan ternyata terang, bisa jadi terang itu ternyata hujan lebat. Seperti hanya kita di tengah jalan menggunakan sepeda motor misalnya, wow ini kok hujan, pakailah kita jas hujan. Setelah jalan, loh kok nggak hujan, dicopot. Jalan sebentar lagi hujan, dipakai. Itu bisa seperti itu. Mengapa? Karena kita tidak tahu kapan turun hujan. Tapi dengan ilmunya Allah, Allah maha mengetahui berapa tetes airnya. Sampai bisa diteliti, Mas. Ya kan? Jadi hadis ini bercerita tentang bagaimana ilmunya Allah gitu. Karena seringkali kita akan berkata gini, loh kalau gitu gini lah Ustaz. Karena kita sudah ditakdir kehidupan kita baik atau tidak, bahagia atau tidak, ajal kita ditakdir, rezeki kita sudah ditakdir oleh Allah. Bahkan amal ibadah kita besok sudah ditakdir oleh Allah. Lalu kalau gitu ya kita seperti wayang gitu. Ini madzhab yang mengatakan apa Jabariyah ya. Madzhab yang mengatakan ya sudah terserah Allah. Seperti halnya wayang terserah Pak Dalangnya, mau ditaruh sini menengai, mau taruh sini diam saja, mau dikalahkan diam saja, mau dimenangkan tidak menuntut. Ya kita tidak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena wujudnya ketika kita hidup di dunia pun tidak dipaksa oleh Allah melakukan aktivitas apa. Sampai mau tidur ya terserah, mau baca Quran ya terserah, mau mencari apa menjemput rezeki ya, bukan mencari rezeki, menjemput rezeki ya terserah, mau melakukan apapun kan tidak dibatasi oleh Allah. Ini kan satu kenyataan bahwasanya memang kita tidak ada unsur paksaan dari Allah untuk melakukan apa. Yang hadis tadi berkaitan dengan ilmunya Allah, bahwasanya ilmunya Allah beda dengan kita. Allah maha mengetahui yang sudah terjadi, sedang dan akan terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya nanti ada hikmahnya ya. Jadi 4 hal itu sudah ditentukan oleh Allah, dilanjutkan oleh dalam hadis tadi, sehingga seseorang yang apabila dia sudah ditakdir oleh Allah masuk surga, karena dia kehidupan alam akhiratnya nanti termasuk sa'idun. Dia beramal ibadah jelek, kurang 1 ziro, dia masuk ke dalam neraka karena dia beramal maksiat. Tapi Allah mentakdirkan bahwasanya dia masuk surga, maka dia kemudian insaf, kemudian dia beristiqomah beribadah, yang akhir ujung dari kehidupannya ini dia baik, maka dia masuk surga. Tapi ada seseorang yang kemudian ditakdir oleh Allah masuk neraka. Dia beramal ibadah yang baik, tapi menjelang kematiannya, kemudian dia kemudian menyimpang dari ajaran Allah, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah, yang kemudian dilukiskan seperti Yai Barseso itu. Wallahu a'lam Yai Barseso itu ada apa tidak. Itu adalah sebuah gambaran bahwasanya sebenarnya gini ya, kita tidak mengetahui akhir kehidupan kita apa. Ini yang perlu kita pahami. Maka ketika kita melihat ada orang yang bermaksiat, maka jangan kemudian kita mengatakan dia ahlul neraka. Karena belum tentu akhir kehidupannya buruk. Kita yang kemudian kita taat kepada Allah, belum tentu juga kita itu masuk ke dalam surganya Allah. Inilah pentingnya kita kemudian memahami bahwasanya kita tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita. Nggak bisa. Allah itu maha membolak-balikkan hati. Sehingga sebelum kita salamkan kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatika. Jadi tidaklah kita sibuk dengan orang lain, kita harus sibuk dengan diri kita sendiri. Kalau dalam hal ini loh ya, kalau kita mengajak orang lain oke, tapi kita harus lebih sibuk dengan kekhawatiran kita kepada diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dan keluarga kita. Adalah ya, kemudian kita mengklaim ini bid'ah, ini kamu ini. Jangan terlalu menunjuk-nunjuk seperti ini. Tunjuk diri kita sendiri. Kita ini sudah lepas nggak dari api neraka. Maka sebelum kematian, sebelum akhir kehidupan kita, ada kemungkinan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka jangan andalkan amal ibadah kita. Jangan.
Sehingga ketika kita berdoa jangan lupa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan kemudian kita minta dunya wae. Rabbi fili warhamni wajibun, yang ada 7 permintaan ketika kita duduk di antara 2 sujud. Yang kita minta dunianya 1 dari 7 permintaan itu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afid. Itu tidak ada masalah duniawi itu. Sehat untuk saya beribadah kepada Allah, kepadamu ya Allah, ya kan? Doa kunut kan doa yang paling kuno itu. Maka kalau kita berdoa jangan lupa doa kunut kita. Jadi doa kunut tidak hanya ketika kunut ketika sholat subuh atau ketika sholat witir di 15 terakhir pada bulan Ramadan. Tidak itu saja. Tapi ketika kita ada satu majelis, kemudian kita berdoa Allahumma hdini fiman, Allahumma hdina fiman hadait, apakah boleh? Sangat boleh. Karena doa kunut itu doa yang paling kuno, doa yang mutawatir, yang itu diriwayatkan sangat-sangat sahih, diriwayatkan dan diamalkan oleh para sahabat. Tapi begitu sampai kita, diantaranya adalah doa kunut, ya kan? Maka kemudian yang perlu kita fahami dari hadis ini, kita harus selalu mempunyai keprihatinan kepada diri kita. Artinya, saya selamat atau enggak ya? Jangan mengandalkan amal ibadah, karena semuanya yang mengetahui kita masuk ke dalam neraka atau dalam surganya Allah, itu Gusti Allah, takdirnya Allah. Cuma di dalam surat Al-Kahfi itu secara tegas disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, la nudhi'u, tidak menyia-nyiakan amal ibadah seorang, tidak bersikap dolim, tidak bersikap aniaya, tidak mengecewakan. Jadi kalau kita dalam kehidupan rumah tangga, suatu saat istri kita mengecewakan, ya sampai kalau menikah nanti memang bahagia, senang, tapi saya yakin suatu saat pasti mereka akan mengecewakan. Sehingga doanya orang menikah apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Baraka alaika artinya mudah-mudahan kejadiannya tidak menyenangkan kamu, yang mengecewakan kamu, itu tetap memberikan keberkahan kepadamu. Sehingga doanya orang nikah kan gitu, barakallahu laka wa baraka alaika. Artinya dalam kehidupan pasti anak yang kita cintai suatu saat mengecewakan, istri yang kita cintai suatu saat mengecewakan, kepala sekolah yang kita kagumi suatu saat mengecewakan. Tapi yakinlah bahwasanya Allah la yudhi'u ajroman asana amala. Inna la nudhi'u ajroman asana amala. Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Artinya selama kita selalu taat kepada Allah, berpegang teguh dengan ajarannya Allah dan Rasulnya, selalu kita hiasi kehidupan kita dengan sunnah-sunnah Rasul, insya Allah kita akan selalu husnul khotimah. Amin. Itu harus kita yakini karena Allah sudah berjanji dan dijamin oleh Allah. Cuma kita tidak boleh mengandalkan amal ibadah kita. Tetap dalam beramal kita harus tadarruk, tetap dalam beramal kita harus rendah diri. Bahasa guru saya itu ngasor DP nangesan Gusti Allah. Jangan kita mengandalkan amal. Kalau mengandalkan amal terjangkiti penyakit sombong, dan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluknya Allah adalah dosa sombong, angkuh. Siapa? Iblis. Dia tidak mau taat kepada Allah untuk sekedar sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Dia mengatakan apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ana lebih baik daripada dia ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Dianggap api lebih mulia daripada tanah. Kenapa? Ada sifat sombong. Angkuh dan sombong ini harus kita pangkas. Kalau bisa kita hilangkan dalam kehidupan kita, karena yang berhak sombong dan yang berhak angkuh hanyalah Allah, karena Allah adalah Al-Mutakabbir. Maka sekali lagi, janganlah kita mengandalkan amal ibadah kita. Kesimpulan dari pembahasan kita, satu, mari kita beribadah secara istiqomah. Yang kedua, amal ibadah yang baik. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, di antara tadi kita berbanyak membaca Al-Qur'an,
tentunya juga kita menghayati, mengamalkan tentunya. Yang kedua kita jaga lisan kita, yang ketiga kita kembangkan sifat sedekah kita, yang terakhir yang barusan kami sampaikan bahwasanya kita dalam beramal mengandalkan Allah. Allahus Somad, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Allah yang maha tempat bergantung. Tempat bergantung kita adalah Allah, bukan amal ibadah kita. Artinya walaupun amal ibadah kita di hadapan Allah sudah baik, sudah banyak, tapi jangan pernah kita mengandalkan sifat angkuh kita akan muncul. Maka tetap kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Para pendengar radio yang saya hormati, kiranya cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di hari Senin yang akan datang kita akan bisa bertemu lagi di pembahasan yang lainnya. Dan selamat tahun baru 2020. Mudah-mudahan tahun 2019 menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita ambil ibroh-ibroh dan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Jujurlah pada diri kita sebelum kita menuntut orang lain, jujur pada diri kita, karena beribadah penuh harus dipenuhi dengan sifat jujur, dan kita motivasi dalam diri kita untuk senantiasa beribadah secara istiqomah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahumma fiq ila montorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar setia MIBS FM, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari kajian Al-Hasyr ayat 18, 19 yang insyaallah itu semuanya adalah bekal untuk kita untuk menghadapi tahun baru. Maka dari kami juga mengucapkan selamat tahun baru dengan introspeksi, dengan jujur diri seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Arif. Kami selaku yang mendampingi Ustaz Arif dalam kajian Mustafa, kajian tafsir pada pagi hari ini, undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bergabung bersama kami di Madiyaman Mambau Salihin FM